Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua buat kalian yang ingin membuat sebuah karakter desain dari proses awal hingga proses pewarnaan. Karakter desain itu proses menciptakan sebuah karakter fiksi yang idenya bisa teman-teman dapatkan dari sebuah skrip ataupun naskah cerita. Biasanya, hal dasar yang perlu kalian ketahui harus memahami tentang gestur dan anatomi. Karena proses itu bisa mempermudah kalian dalam menciptakan sebuah karakter desain ya teman-teman. Kalau saya pribadi, biasanya penyusunan gestur dan anatomi saya menggunakan bentuk dasar teman-teman. Salah satunya kubus, tabung atau silinder ataupun lingkaran. Nah, dimana bentuk ini bisa membuat sebuah pose dari karakter yang ingin kita bikin ya. Pembuatan pose awal, kalian tuh membutuhkan sebuah garis bantu yang dikenal sebagai line of action. Garis bantu ini penting buat kalian terapkan agar karakter yang kalian ciptakan tuh terlihat fleksibel dan dinamis. Dalam proses ini teman-teman tuh harus membayangkan pose yang ingin kalian gambar. Setelah itu kalian tuh harus menggambarkan sebuah kerangka tulang agar kalian tahu letak posisi lengan dan tangan. Kalau di sini saya mencontohkannya dengan penggunaan titik untuk menghubungkan tulang bahu, lengan dan tangan sebagai bentuk dasar dalam pembuatan pose. Tahap selanjutnya, setelah teman-teman menggambar sebuah kerangka tulang, di sini teman-teman harus menggambar yang namanya garis kontur. Garis kontur itu apa, Bang? Garis kontur itu garis yang berada di luar objek. Nah, garis kontur ini penting buat teman-teman karena garis kontur ini bisa membuat sebuah struktur tubuh dari karakter yang kalian ciptakan. Di proses line of action ini, ada baiknya teman-teman harus memperhatikan suatu besaran dan volume dari sebuah objek supaya nanti dalam proses pendetailan ini mempermudah kalian dalam membuat sebuah outline. Karena kalau teman-teman tidak memperhatikan ini, biasanya sering terjadi teman-teman, yaitu bentuk struktur tubuh yang kurang presisi. Jadi usahakan buat teman-teman harus menggunakan feeling kalian dalam menentukan suatu besaran atau volume dari objeknya. Kalian juga bisa menggunakan referensi foto untuk menerapkan metode ini ya teman-teman. Semakin banyak teman-teman berlatih, maka itu akan mempercepat proses kalian dalam menguasai gestur dan anatomi. Di sini saya akan membuatkan contoh karakter desain menggunakan metode yang telah saya jelaskan tadi ya teman-teman, agar dapat mempermudah teman-teman dalam belajar metode ini. Seperti biasa, di sini saya harus membayangkan terlebih dahulu pose yang ingin saya gambar, lalu menggambarkan sebuah garis bantu yang tadi ya teman-teman yang bernama line of action. Baru di sini saya membuat sebuah kerangka dengan menggunakan titik untuk penghubung antara tulang ke tulang. Setelah membuat kerangka dan line of action, di sini saya menyusun bentuk-bentuk dasar tadi ya teman-teman, yaitu ada kubus, tabung hingga lingkaran. Dimana bentuk-bentuk dasar ini saya gunakan untuk membuat suatu struktur tubuh dari karakter yang saya bikin. Tahap selanjutnya yaitu membuat garis kontur untuk memperjelas bentuk tubuh dari karakter ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga harus memperhatikan kembali yaitu besaran dan volume dari sebuah objek supaya karakter yang kalian bikin itu terlihat lebih presisi. Lalu saya membuat suatu outline menggunakan brush. Di sini teman-teman bebas menggunakan brush apa saja, baik itu bawaan software Photoshop ataupun software yang kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan brush yang terlihat
kasar ataupun brush yang terlihat halus. Sesuaikan dengan style kalian ya teman-teman. Kalian juga bisa membuat bentuk mata menyesuaikan dengan style yang kalian suka ya. Biasanya jika kalian menyukai style yang berbau anime, pembuatan bentuk matanya itu akan terlihat lebih lebar. Kalau saya pribadi, saya menyukai style yang bersifat realistik ataupun semi realistik ya teman-teman. Jadi bentuk mata yang akan saya buat di sini menyesuaikan dengan style yang saya suka. Setelah pembuatan bentuk mata selesai, di sini kalian harus memisahkan garis bantu atau menghapus garis bantu pada karakter ini ya teman-teman, sehingga menyisakan outline finish dari karakter ini. Setelah proses outline finish selesai, di sini kalian harus memikirkan konsep tentang pakaian yang akan kalian gunakan pada karakter ini. Kalian bebas menggunakan referensi pakaian di website yang kalian tahu. Kalau saya pribadi di sini saya menggunakan website Pinterest ya teman-teman, sebagai referensi untuk mencari bahan pakaian yang akan saya gunakan di karakter ini. Setelah kalian mendapatkan referensi pakaian, di sini teman-teman harus membuat sketsa lagi ya teman-teman, yaitu sketsa pakaian yang akan kalian terapkan pada karakter kalian. Kalian jangan langsung menggambar outline pakaian pada karakter ini ya teman-teman. Kalian harus membuat sketsa atau memisahkan sketsa pakaian dari karakter ini. Karena setiap karakter yang kalian buat memiliki point of view yang berbeda-beda, sehingga sketsa pakaian ini dapat mempermudah kalian dalam menyesuaikan dan menerapkan pakaian ini berdasarkan dengan proporsi atau bentuk tubuh dari karakter yang kalian bikin. Cara ini cukup baik buat kalian yang pemula, sehingga mempermudah kalian dalam menyesuaikan bentuk pakaian ke karakter yang kalian buat. Setelah itu kalian harus membuat outline pakaian dan menggabungkan outline pakaian dengan karakter ya teman-teman, sehingga menghasilkan hasil akhir karakter desain yang kalian bikin. Tahap ini bisa dikatakan selesai dalam mendesain suatu karakter ya teman-teman. Jika kalian belum puas dengan hasil akhirnya, kalian bisa menambahkan yang namanya base color pada karakter ini, sehingga membuat karakter kalian lebih bervolume lagi. Pada tahap ini kalian tidak perlu memikirkan warna yang cocok untuk karakter yang kalian buat. Di sini kalian hanya fokus agar sempurna dalam pembuatan proporsi anatomi ya teman-teman. Meskipun teman-teman menggunakan warna base color, jika kalian mahir dalam pembuatan anatomi, maka sama saja teman-teman, di mata audiens gambar kalian akan terlihat bagus. Kalian juga bisa menambahkan value pada karakter kalian dengan menerapkan lighting dan shading. Mungkin segini saja dari video saya ya teman-teman. Seperti biasa, jika kalian menyukai video ini, silakan like dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa follow akun sosial media saya ya. Nah, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini membantu buat kalian yang lagi belajar menggambar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.